Manchester City. Tim ini memiliki skuad yang fantastis dan mereka bisa mengalahkan siapa saja. Namun, ada banyak ketidakkonsistenan dalam hasil mereka. Dan itu tidak terlepas dari beberapa masalah yang mencolok pada setiap pemain. Siapa saja pemain itu? Mari kita mulai. Semua orang tahu bahwa Donnarumma adalah penjaga gawang terbaik di dunia. Tetapi sebagian alasan mengapa dia dikeluarkan dari tim PSG yang sedang kesulitan adalah karena dia tidak hebat dalam mengontrol bola dengan kakinya. Dia memang sangat bagus dalam melakukan penyelamatan dan mendominasi kotak penaltinya. Dan seperti yang pernah dikatakan Pep sebelumnya, dia adalah pria yang besar. Itulah mengapa PSG mampu memenangkan begitu banyak trofi dengan dia di bawah mistar gawang. Tapi dia tidak hebat dalam menendang bola dan mengoper dari belakang. Itu salah satu alasan mengapa City tidak mampu mempertahankan keunggulan mereka. Karena sebelumnya ketika mereka memiliki Ederson di gawang, dia bisa mengoper bola ke siapa saja dari mana saja. Itu seperti memiliki pemain lapangan tambahan. Jika tim ingin menekan City, Ederson bisa mengoper bola ke belakang atau dia bisa menemukan umpan di antara lini. Donnarumma tidak bisa melakukan itu, dan jauh lebih mudah untuk menekan Manchester City ketika Anda tahu bahwa setiap kali bola menuju kiper mereka, dia hanya akan menendangnya ke depan. Jadi sangat jelas, City kehilangan elemen kendali itu. Jauh lebih sulit untuk mendominasi penguasaan bola ketika sebuah tim tahu bahwa kipernya tidak mampu menjaga bola tetap konsisten. Sekali lagi, dia adalah penjaga gawang yang fantastis, dan aspek permainannya itu adalah salah satu alasan mengapa dia mampu menyelamatkan City dalam beberapa kesempatan. Tidak banyak kiper yang lebih baik darinya dalam hal menyelamatkan bola dan mencegah bola masuk ke gawang. Ditambah lagi, kehadirannya pada umpan silang dan bola mati sangat membantu City, karena Ederson terkadang akan kalah di sana. Tetapi keterampilan bermain bolanya jelas merupakan kelemahan terbesarnya. Sekarang kita masuk ke bek tengah. Gvardiol adalah bek tengah yang sangat bagus, tetapi kelemahan terbesarnya adalah soal pertahanannya. Saya tidak tahu mengapa, tetapi pemain ini bisa sangat tidak konsisten. Dalam penguasaan bola, dia luar biasa. Itulah mengapa terkadang Pep memainkannya sebagai bek kiri, karena dia memang sehebat itu. Dia bisa membawa bola dan menembak bola dari jarak jauh. Apakah kalian ingat ketika City sedang dalam kesulitan? Gvardiol benar-benar menjadi salah satu pencetak gol terbanyak City. Begitu lengkapnya pemain ini, Pep dapat dengan mudah memainkannya sebagai bek tengah maupun sayap, bahkan gelandang. Dia bagus dalam bola mati, hebat dalam duel udara, namun permasalahannya adalah secara defensif, yang terkadang pemain ini benar-benar terekspos. Saya tidak tahu mengapa, karena di atas kertas, dia memiliki semua kualitas untuk menjadi bek tengah yang sangat baik. Dia cepat, kuat, dan besar, tapi terkadang posisinya benar-benar salah. Dia langsung menerjang ketika seharusnya mundur dan terlalu agresif dalam sebuah tackle. Dan ini sebagian dari alasan mengapa City kebobolan banyak gol saat ini. Contoh utamanya adalah pertandingan melawan Fulham. Maksud saya bagaimana Anda membiarkan pertandingan 5-1 berubah menjadi 5-4 yang menegangkan. Atau bagaimana dengan pertandingan melawan Leeds. Jadi itulah masalahnya dengan Gvardiol. Dia harus jauh lebih baik dalam bertahan dan lebih konsisten. Sekarang mari kita bicara tentang pemain tengah, khususnya Bernardo Silva. Kelemahannya adalah kecepatan dan kemampuan atletiknya. Maksud saya itu selalu menjadi kelemahan sepanjang kariernya. Tapi dia sangat cerdas dalam mengontrol bola dan sangat pintar, sehingga itu tidak pernah menjadi masalah besar. Itulah mengapa Pep memainkannya di setiap posisi yang memungkinkan dan di mana saja di lapangan. Bahkan ketika para penggemar memohon agar dia berhenti memainkan Bernardo Silva, Pep tetap memainkannya karena dia memang sehebat itu. Dia sepenuhnya memahami apa yang diinginkan Pep dari tim karena dia adalah pemimpin yang hebat. Maksud saya ketika City mengalahkan Liverpool, orang ini berubah dari gelandang lambat menjadi salah satu pemain tercepat di lapangan. Jika Anda mengikuti karier Bernardo, dia selalu tampil bagus melawan tim-tim lawan, terutama ketika dia berada di puncak kariernya. Tapi jelas sekarang Anda menyadari bahwa kakinya mulai melemah. Dia tidak pernah menjadi pemain tercepat dan sekarang dia sangat lambat. Secara fisik, Bernardo tidak terlalu tinggi. Itulah mengapa City harus melakukan transisi. Anda pasti pernah melihatnya sebagai gelandang tengah, pemain sayap, dan akhirnya harus melepaskannya. Kurangnya kemampuan atletik itu tidak bisa ada di tim ini, terutama karena sepak bola semakin mengutamakan kemampuan atletik atau lebih mengutamakan fisik khususnya di Liga Primer. Dengan begitu, sudah saatnya bagi Bernardo Silva perlahan menyesuaikan diri dan menjauh dari tim ini. Lalu kita sampai pada Tijani Reinders.
Nah, menurut saya, masalah terbesarnya adalah inkonsistensi. Terkadang, dia terlihat seperti gelandang tengah kelas dunia, seolah-olah City akhirnya menemukan pengganti baru yang bagus, terutama di awal musim. Setelah penampilan melawan Wolves, saya pikir orang ini akan mendominasi seluruh Liga Premier. Tapi sayangnya sejak saat itu, penampilannya terkadang naik turun. Dia memiliki beberapa momen hebat, terutama ketika dia berkolaborasi dengan Haaland. Karena sekali lagi, Render sangat mirip dengan Gundogan. Dia bermain di posisi dalam, tetapi dia bisa juga melakukan lari cepat dan mencetak gol. Itulah yang suka dilakukan Gundogan ketika dia menjadi kapten. Lari-lari jauh dari lini tengah itu benar-benar menghancurkan lini belakang lawan, karena mereka tidak pernah mampu melacaknya. Masalahnya, seperti yang telah saya katakan adalah, Renders tidak konsisten. Ada pertandingan tertentu di mana dia mencetak gol dan terlibat, namun ada pertandingan lain di mana dia tidak terlihat. Saya hanya berpikir mungkin itu bagian dari penyesuaian terhadap sistem Pep dan penyesuaian terhadap negara dan liga baru, karena dia sangat berbakat. Tetapi terkadang orang hanya mengintimidasinya hingga keluar dari pertandingan. Yang anehnya, karena sekali lagi dia pemain yang cerdas dan sangat berbakat secara teknis, dan pemain seperti itu biasanya tidak pernah diintimidasi. Maksud saya, lihat apa yang biasa dilakukan David Silva di Liga Premier dulu. Pria itu bukan yang terbesar atau tercepat, tetapi dia agresif dan sangat bagus dalam mengontrol bola, sehingga saat lawan mencoba untuk menjatuhkannya, itu seperti mencoba menangkap ikan dengan tangan kosong. Sekarang, saya tidak mengatakan Renders akan sebaik David Silva, tapi yang pasti, Renders memiliki kualitas untuk melewati para gelandang yang ingin mengintimidasi Anda dengan keahliannya. Jadi agak aneh melihat inkonsistensinya, tetapi saya menganggap itu karena dia sedang menyesuaikan diri dengan liga yang benar-benar baru. Tetapi untuk melihat tingkat konsistensi yang sebenarnya, mungkin butuh waktu, karena City sangat membutuhkannya. Dia memiliki profil yang sangat unik dan juga bisa menjadi pasangan yang sempurna untuk Nico Gonzalez. Tetapi jika dia benar-benar ingin menjadi Gundogan berikutnya, maka kita harus melihat versi terbaik Render secara lebih konsisten. Ngomong-ngomong berbicara tentang Doku, dia luar biasa sekaligus musim terbaiknya. Namun bagi saya, kelemahan terbesarnya masih terletak pada penyelesaian akhirnya. Ya, dia telah meningkat secara signifikan, jauh lebih baik dalam menyelesaikan bola dan benar-benar menemukan orang setelah dia menggiring bola melewati banyak pemain dengan kakinya. Tapi masih perlu perbaikan. Tentang gol melawan Liverpool, itu adalah gol pertamanya dalam waktu yang sangat lama. Dia perlu secara konsisten mengalahkan lawannya dan hanya melengkungkan bola ke gawang. Dan saya tahu itu permintaan yang besar, tetapi itulah kualitas yang dia miliki. Jika dia bisa meningkatkan penyelesaiannya dan bisa mendapatkan umpan silang yang lebih baik di sepertiga lapangan, dia benar-benar tak terhentikan. Karena ketika dia berlari ke arah lawan dengan kecepatannya, dengan kemampuan menggiring bolanya, maka lawan tidak akan bisa menghentikannya. Sekarang, permasalahannya adalah, dalam 1, 2, 3 kali ketika dia berhasil melewati bek sayapnya, maka dia harus memanfaatkannya. Dia harus bisa menemukan Haaland dengan bersih. Dia harus mendapatkan tendangan bersih ke gawang. Sekali lagi, dia pemain yang masih sangat muda, jadi dia akan terus berkembang. Tapi menurut saya, meskipun dia telah meningkat di bidang itu masih kelemahan terbesarnya. Dan kemudian kita sampai pada Erling Haaland. Musim ini adalah musim yang luar biasa yang dia jalani. Gol demi gol terus dia cetak. Sekarang, dia benar-benar telah memperbaiki salah satu kelemahannya. Dia lebih terlibat dalam membangun serangan, dan City lebih memanfaatkan kekuatannya. Tim menemukannya dalam fase transisi dan menemukannya di belakang pertahanan lawan. Maksud saya, lihat berapa banyak gol yang dia cetak musim ini yang berasal dari lari di belakang pertahanan lawan. Biasanya, City menguasai bola dan mereka mencoba menemukannya di dalam kotak penalti. Misalnya, umpan silang KDB ke Haaland itu disalin dan ditempel berulang kali ketika dia menjalani musim terbaiknya musim 2023-2023. Sekarang, dia mencetak gol dengan cara yang berbeda. Dia masih jago di dalam kotak penalti, tapi dia mencetak banyak gol dari umpan terobosan di belakang pertahanan lawan. Masalah yang dihadapi Haaland dan apa yang akan menjadi kelemahan timnya adalah, jika dia lebih sering terlibat dalam membangun serangan, maka pemain lain harus menciptakan peluang untuknya. Itulah masalah yang mencolok dengan pemain nomor 9 manapun. Tetapi Haaland bukan tipe pemain yang selalu menggiring bola melewati 3 atau 4 pemain. Itu memang bukan role-nya. Tapi sayangnya itu akan selalu menjadi kelemahan terbesarnya. Sekarang yang saya katakan adalah, dia masih bagus dengan posisinya. Dan dia masih akan menciptakan ruang untuk pemain lainnya.
Haaland sendiri telah memahami ini, bahwa hanya karena dia mendapat sentuhan minimal, bukan berarti dia tidak berpengaruh. Terkadang, jika lawan menjaganya dengan ketat dan City tidak mampu mengoper bola kepadanya, maka dia tidak tersedia. Sekarang, ini bukan sesuatu yang unik baginya. Ini adalah hal yang terjadi pada setiap pemain nomor 9. Dia tidak lagi memainkan pertandingan dengan sentuhan bola 1 digit seperti yang terjadi di musim 2023-2024 atau bahkan musim 2024. Tapi Haaland akan selalu menjadi salah satu pemain yang harus Anda ciptakan peluang untuknya. Itulah sekilas analisis masalah yang dialami setiap pemain City. Jika kalian ingin menambahkan atau sekedar pendapat, silahkan ketik di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu analisis menarik lainnya di video selanjutnya.